Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala seluruh anggota tubuh kita ini, gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini. Ini kesempatan, mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana. Jangan sampai kita tertipu. Apalagi saat ini di dunia ini sudah berbagai macam, bahkan ada dunia lain yaitu dunia maya, di mana manusia bisa melakukan dosa dengan mudah di situ, bisa melakukan kebaikan juga di situ, bisa berdakwah di situ, dan bisa membuat dosa di dunia maya ini. Ini hati-hati. Jangan sampai diri kita atau keluarga kita tertipu dengan dunia yang palsu ini, dunia yang fana ini. Jangan sampai kita tertipu, terlena, sehingga waktu kita terbuang-buang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan-perbuatan dosa. Gunakan tangan ini di jalan Allah untuk berdakwah, untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan, untuk mencegah kemungkaran dimanapun, walaupun di dunia ini ataupun di dunia maya. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi. Ini kesempatan. Jangan sampai dunia yang fana ini bisa mengalirkan dosa yang mengalir. Jadi selagi kita hidup, kalau kita gunakan untuk maksiat, misalnya di Facebook, di Instagram, atau di WA, atau di TikTok dan lain-lain, internet pokoknya, kita buat, misalnya dibuat untuk perbuatan yang maksiat, perbuatan yang menontonkan aurat. Ini jangan sampai. Kita harus mengingatkan keluarga kita, jangan sampai memperlihatkan aurat. Ini banyak sekali dari profil-profilnya, macam-macamnya, yang membuat dosa-dosa yang mengalir. Jangan sampai orangnya tidur di rumah, tapi gambarnya tersebar sampai ke seluruh dunia, siapapun bisa melihat auratnya, sehingga orang yang tidur ini mendapatkan dosa yang mengalir. Sedang tidur di rumah, tapi dosanya jalan. Kalau tidur masih diberi kesempatan hidup, masih alhamdulillah masih bisa merubah. Tapi kalau sudah mati, pas dia memamerkan auratnya di internet, terus meninggal dunia, terus itu dilihat orang terus di seluruh dunia, dosa yang mengalir. Orangnya sudah mati, dosanya masih hidup di bumi, mengalir. Ini orang yang rugi. Orangnya mati, dosanya masih hidup. Jangan sampai perbuatan yang sia-sia, yang bikin dosa. Apalagi sebentar lagi Ramadan, jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Gunakan mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita harus saling mengingatkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita sayang, kalau kita cinta, jangan sampai mereka mendapatkan dosa-dosa yang mengalir. Orangnya mati, dosanya masih hidup. Ya ini orang-orang yang memamerkan auratnya. Sekarang musim
Banyak orang-orang yang senang dipuji, senang memamerkan auratnya, senang berbuat maksiat, dipamerkan. Kadang-kadang maksiat itu dipamerkan. Tidak pakai kudung, tidak pakai jilbab, auratnya dilihatkan orang, dipamer-pamerkan. Ini orang yang lihat dapat dosa, yang mamerkan dapat dosa. Tiap ada orang melihat, dia dapat dosa. Tiap ada orang yang melihat, dia dapat dosa. Apalagi yang melihat seluruh dunia, Allah. Dosa yang mengalir. Jangan sampai celaka, sampai ke kubur, sampai ke akhirat. Jangan sampai. Ini jangan disepelekan, supaya kita ingatkan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita. Bukan orang kota saja, orang-orang desa ini sekarang canggih, bisa memamerkan auratnya, bisa membuat dosa di internet itu. Mudah sekali berbuat dosa di situ. Mudah sekali menonton maksiat-maksiat di situ, mudah sekali. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini tertipu. Jangan sampai masa depan kita ini rusak, hancur. Ini dunia sementara. Jangan sampai puasa kita, saum yang kita lakukan sia-sia karena maksiat mata, maksiat perbuatan tangan kita. Jangan sampai. Mari kita saling mengingatkan dan usahakan sholat jangan sampai ditinggalkan. Orang yang som, kalau dia tidak sholat bisa batal puasanya, somnya. Man taraka sholatal asri habitu amaluhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat asarnya saja, maka akan menggugurkan amal-amalnya yang lainnya. Kadang ada orangnya som, puasa, tapi tidak mau sholat. Ini jangan sampai. Mari kita perhatikan ini, karena ini luar biasa. Godaannya besar, kelihatannya sepele. Anak-anak kecil bisa mainan HP, bisa main game-gamean. Kalau sekedar sebentar-sebentar untuk hiburan saja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melalaikan dari sholatnya, nah ini yang tidak boleh. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lalai dengan permainan-permainan dunia yang fana ini, yang palsu, penuh dengan kepalsuan ini. Jangan sampai kita celaka dengan permainan-permainan yang palsu ini, yang semu, yang sementara. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kebahagiaan yang hakiki, yang selama-lamanya rusak gara-gara perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat ini. Ini supaya kita perhatikan. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtum wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa kullil ladina utul kitab wal ummina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ini penting sekali. Kita ini harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mengikuti Rasul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi supaya Rasulullah ini berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam?
Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW ini hanya menyampaikan. Kalau kita berpaling, kita tidak mau mengikuti Nabi SAW, kita yang rugi. Jadi kita, apakah kita ini sudah betul-betul masuk Islam? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengingatkan, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Masuk Islam artinya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Itu artinya Islam. Islam itu artinya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Islam. Bahkan sebelum adanya Al-Quran, kitab-kitab yang lalu itu semuanya ajarannya ajaran Islam. Kitab Zabur ajarannya ajaran Islam untuk orang pada masa itu. Mereka disuruh tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitabnya orang Islam pada masa itu. Kitab Injil pun kitabnya orang Islam pada masa itu. Tapi setelah Injil ini dirubah-rubah, sehingga mereka jadi kufur, ingkar, tidak mau mengikuti Injil yang asli. Dan Injil yang asli di situ disebutkan di Injil Barnabas akan lahir sesudah Nabi Isa ini nabi yang terakhir yang bernama Muhammad, dan ini disuruh mengikuti ajarannya. Jadi kitab Injil yang asli ini sudah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya belum lahir, di dalam kitab Injil sudah disebutkan akan lahir nabi yang terakhir bernama Muhammad. Setelah itu ikutilah ajarannya. Itu ada di Injil yang asli, Injil Barnabas. Jadi kalau mengikuti Injil yang asli, mereka jelas masuk Islam, jelas mereka Islam, mengikuti Al-Quran. Karena Zabur, Taurat, Injil ini sudah tidak boleh dipakai lagi kalau Al-Quran sudah turun. Kalau Al-Quran sudah turun, kitab Zabur, Taurat, Injil tidak boleh dipakai lagi. Kalau memakai kitab itu berarti ingkar, kufur. Nah itulah kafir. Karena apa? Karena sudah diturunkan kitab yang terakhir, Al-Quran. Kalau dia tidak mau mengikuti Al-Quran, berarti kufur. Artinya kufur, ingkar, mengingkari wahyu. Mengingkari wahyu yang ada di dalam kitab Injil. Kitab Injil yang asli Barnabas memerintahkan supaya mengikuti Nabi Muhammad. Itu kitab Injil yang asli, tapi sudah dirubah. Kitab Injil yang asli Barnabas memerintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sudah lahir. Jadi semuanya itu sebetulnya Islam, tapi pada masa itu. Zabur itu kitabnya orang Islam pada masa itu. Taurat kitabnya orang Islam pada masa itu. Semua nabi Islam, semuanya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Islam. Jadi kenapa mereka bisa jadi kafir, bisa jadi kufur? Karena mereka tidak mau mentaati kitab sucinya yang asli. Nah ini akhirnya mereka ini jadi kufur, artinya ingkar. Akhirnya mereka ini keluar dari Islam. Karena petunjuk dari kitab Injil yang asli Barnabas disuruh mengikuti Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad sudah lahir, suruh mengikuti Al-Quran. Kalau tidak mau berarti kan kufur. Nah disitulah letaknya kekafiran itu, kekufuran itu karena ingkar, tidak mau tunduk kepada kitab sucinya. Jangan sampai kita tidak mau tunduk kepada kitab suci Al-Quran ini. Jangan sampai kita tidak mau tunduk kepada ajaran Nabi SAW. Jangan sampai kita ini ingkar. Ini kalau kita ingkar, nah itu Rasulullah SAW berserah diri kepada Allah. Jadi mereka sendiri yang rugi. Maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, kewajibanmu hanya menyampaikan. Jadi kita ini harus berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, supaya kita hidup teratur, bahagia, supaya kita selamat. Supaya kita selamat, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berbuat keji, jangan sampai melakukan perbuatan perzinahan. Ini dijaga, semua anggota tubuh kita ini dijaga. Hidup tenang. Kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tenang. Kalau kita berbuat maksiat, hidup kita tidak bisa tenang. Karena di zaman sekarang ini kemaksiatan bisa mudah dengan tangan. Orang bisa berdakwah juga dengan tangan. Orang bisa menegakkan kebenaran dengan tangan. Orang bisa memerintah orang, menghina orang, memfitnah orang juga dengan tangan. Ini hati-hati. Gunakan tangan kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu shaum Ramadan kadang-kadang mulut itu diam, tapi tangan bisa bicara. Ini belum di akhirat, masih di dunia. Tangan bisa hibah, tangan bisa fitnah, tangan bisa mengadu domba, tangan bisa menghina. Ini hati-hati. Di dunia maya ini banyak sekali tidak terasa. Orang fitnah, orang hibah, orang mencaci, saling menghina, saling mencaci, saling memfitnah. Ini sangat banyak sekali. Jadi hati-hati. Jangan sampai shaum yang kita lakukan di bulan Ramadan rusak gara-gara HP. Bukan tidak boleh pakai HP, boleh pakai HP, tapi gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan, gunakan untuk berdakwah, untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Jadi banyak manfaatnya. Jadi ini semua bernilai ibadah, supaya kita insya Allah semakin mendapatkan keridhaan Allah, supaya shaum yang kita lakukan tidak sia-sia, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.